Selamat datang lagi di R Mohak Official bersama saya Rinaldo Prado Mohak. Perjuangan Veda Ega pertama di Moto3 Spanyol kembali menghadirkan cerita yang penuh dinamika. Tampil di sirkuit Jerez pada Sabtu 26 April pada sesi kualifikasi, Veda Ega pertama menunjukkan potensi besar meski pada akhirnya harus puas dengan memulai balapan dari posisi ke-17. Perjalanan Veda Ega pertama di sesi kualifikasi sejatinya dimulai dengan sangat menjanjikan. Pada Q1 ia tampil impresif dengan menempati posisi kedua dengan catatan waktu 1 menit 46,10 detik. Torehan tersebut hanya kalah dari Rose Modly, sekaligus memastikan dirinya lolos ke Q2. Hasil Q1 itu menjadi sinyal kuat bahwa Veda Ega pertama memiliki kecepatan yang cukup untuk bersaing. Bahkan performanya di sesi tersebut menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan sesi sebelumnya. Dan kepercayaan diri pun tampak meningkat saat Veda Ega pertama melangkah ke Q2 untuk menghadapi para pembalap tercepat lainnya. Memasuki Q2 awalnya Veda Ega pertama masih bisa menjaga momentum. Ia sempat bertahan di posisi ke-6 pada fase awal sesi, sebuah posisi yang cukup kompetitif dan membuka peluang start di barisan tengah depan. Namun seperti yang sering terjadi di kelas Moto3, intensitas persaingan meningkat drastis di menit-menit akhir. Para pembalap lain mulai mempertajam catatan waktu mereka secara signifikan, dan disinilah tantangan terbesar muncul. Ketika rival-rivalnya berhasil menemukan peningkatan performa, Veda Ega pertama justru tidak mampu mempertahankan laju peningkatan tersebut. Meski secara catatan waktu ia mencatatkan 1 menit 45,73 detik lebih cepat dibandingkan Q1, posisi Veda Ega pertama justru melorot ke urutan ke-17. Ini menunjukkan betapa ketatnya kompetisi, di mana peningkatan waktu tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan posisi. Di barisan depan, Máximo Coelhes tampil dominan dengan merebut pole position berkat catatan waktu 1 menit 44,07 detik, yang diikuti oleh David Munoz di posisi kedua dan Alvaro Carpe di posisi ketiga. Sementara itu nama-nama seperti Brian Uriarte dan Hakim Danis masing-masing menempati posisi kelima dan ke-10. Meski start dari posisi ke-17 bukanlah hasil yang ideal, performa Veda Ega pertama tetap menyimpan sisi positif. Ia menembus Q2 dari Q1, sebuah pencapaian yang tidaklah mudah yang menunjukkan dirinya mampu untuk bersaing dengan pembalap-pembalap papan atas setidaknya dalam fase tertentu. Jika melihat dari perkembangan waktunya, ada progres yang cukup jelas. Dari sesi free practice hingga kualifikasi, kecepatan Veda Ega pertama terus mengalami peningkatan, yang menunjukkan indikasi adaptasinya terhadap lintasan Jerez semakin baik, meski belum sepenuhnya konsisten di setiap sesi. Tantangan berikutnya kini adalah balapan utama sepanjang 19 lap. Memulai dari posisi ke-17 tentu bukanlah skenario terbaik, tetapi bukan berarti tanpa peluang. Moto3 dikenal sebagai kelas yang sangat kompetitif dan penuh slipstream, di mana perubahan posisi bisa terjadi dengan cepat dalam 1 lap saja. Dengan strategi yang tepat, start yang bersih, dan kemampuan memanfaatkan momen, Veda Ega pertama masih memiliki peluang untuk melaju ke posisi yang lebih baik. Apalagi Veda Ega pertama sudah beberapa kali menunjukkan kemampuan overtaking yang efektif di seri-seri sebelumnya. Lebih dari sekedar posisi start, balapan ini akan menjadi ujian penting bagi mental Veda Ega pertama. Ia harus mampu tenang, mengelola tekanan, dan menjaga konsistensi sepanjang balapan. Pada akhirnya, hasil kualifikasi ini menggambarkan dua sisi perjalanan Veda Ega pertama. Potensi besar juga mulai terlihat, tetapi juga tantangan konsistensi yang harus dibenahi. Jika mampu menyatukan keduanya, bukan tidak mungkin Veda Ega pertama akan kembali memberikan kejutan di lintasan. Meski sesi kualifikasi
ini berakhir pahit. Satu hal yang tidak bisa dinafikan, Fedaiga pertama menunjukkan kebangkitan nyata di Jerez. Dari P24 di FP1 hingga mampu menembus Q2 Sabtu ini. Namun yang paling membanggakan, Fedaiga pertama kembali mengasapi rival sengitnya asal Malaysia, Hakim Danis, dan menunjukkan dominasinya atas pembalap tersebut untuk ketiga kalinya berturut-turut akhir pekan ini setelah FP1 dan FP2. Sesi kualifikasi di Jerez untuk Grand Prix Moto3 Spanyol. Menyaksikan Máximo Quiles melanjutkan dominasinya pada akhir pekan ini, memimpin setiap sesi yang diikutinya setelah meraih pole position yang pertama pada musim ini. Pembalap Gaviota Aspar itu telah mendominasi kedua sesi untuk melaju ke kualifikasi dengan catatan waktu terbaik, sebelum kemudian juga memimpin FP2 basah pada Sabtu pagi dengan selisih waktu yang cukup besar, membuktikan bahwa ia bisa cepat di berbagai kondisi. Quiles tetap berada di track ketika pembalap lain yang sedang mencatatkan lap cepat menuju pit. Sebuah langkah di lintasan yang kini kering yang membawanya ke puncak daftar waktu. Tidak sinkron dari rival-rivalnya di Q2 keluar dari pit di kelompok akhir. Pembalap asal Spanyol tersebut turun ke posisi ke-7 dan sekarang berada di belakang Adrian Fernandez. Motor Leopard itu tergelincir di gravel, tetapi Quiles cukup dekat untuk lewat sebelum bendera kuning dikibarkan untuk start pole pertamanya dan lap 1 menit 44,070 detik. David Munoz menandai upaya keduanya untuk kembali setelah cedera dengan finish di posisi kedua. Pembalap di Vanol Intech GP tersebut berada di posisi pertama di awal sesi, akan tetapi lapnya dibatalkan dan Munoz kembali ke lintasan dengan tekad yang sangat kuat, memimpin catatan waktu sebelum dikalahkan oleh Máximo Quiles dan finish di Q2 dengan selisih 0,375 detik lebih lambat. Sedangkan Alvaro Carpe yang meraih pole di Circuit of the Americas sebagian besar beraksi sendirian dan berhasil menyelesaikan barisan depan untuk Red Bull KTM Majo di posisi ketiga, tetapi lebih dari setengah detik di belakang waktu tercepat. Joel Esteban berada di posisi keempat untuk level up MTA, awalnya di depan David Almanza yang lapnya dibatalkan, yang membuat Brian Uriarte naik ke posisi tersebut, yang menjadikan pembalap Red Bull KTM Majo tersebut menjadi rookie terbaik di Q2. Setelah tampil baik sebelum terjatuh, Adrian Fernandez mempertahankan posisi ke-6 yang merupakan pembalap Honda terbaik di sesi tersebut. Joel Kelso berada di urutan ke-7 yang terbaik dari pembalap yang lolos dari Q1 untuk pembalap MLV Racing, sebuah peningkatan besar dari posisinya di urutan ke-21 pada sesi semalam. Sedangkan Almanza turun ke urutan ke-8 dengan motor di Vanol kedua. Pembalap pertama yang terpaut lebih dari 1 detik dari waktu pole. Matteo Bertele berada di urutan ke-9 sebagai pembalap tercepat dengan motor level up MTA kedua. Dan Hakim Danis melengkapi 10 besar untuk MT Helmets. Sedangkan Fedaiga pertama lolos ke Q2 sebagai pemimpin Q1. Namun Fedaiga pertama mengalami kecelakaan di akhir Q2 yang membuatnya hanya berada di posisi ke-17. Dan sekian untuk video hari ini. Akhir kata, Seri Nuris Prado Mohak. Salam sayang untuk orang samping Anda dan sampai jumpa di video selanjutnya. Peace.